Pada bulan Juni 1935 dan Februari 1936, Dr. Eugen Sanger menerbitkan artikel tentang pesawat bermesin roket yang dipublikasikan oleh Flug, majalah penerbangan dari Austria. Hal ini menyebabkan dirinya diminta oleh Komando Tinggi Jerman untuk membangun sebuah lembaga kedirgantaraan yang melakukan penelitian rahasia di Trauen untuk meneliti dan membangun sebuah pesawat dengan konsep yang sama yang dinamakan dengan Silbervogel atau burung perak. Pesawat ini berawak dan mempunyai sayap yang bisa mencapai orbit bumi. Dr. Sanger telah bekerja dengan konsep ini selama beberapa tahun, dan bahkan ia telah memulai mengembangkan bahan bakar cair untuk mesin roket. Dari tahun 1930 hingga 1935, ia menyempurnakan melalui pengujian statis yang tak terhitung mesin roket yang berbahan bakar cair yang dapat didinginkan oleh bahan bakar sendiri yang beredar di sekitar ruang pembakaran. Mesin ini menghasilkan kecepatan 3048 meter per detik atau 10.000 kaki per detik dibandingkan dengan roket V2 dengan kecepatan yang hanya 6.560 kaki per detik. Dr. Sanger bersama dengan para stafnya terus bekerja di Trauen untuk mengembangkan Silbervogel di bawah program yang dirahasiakan. Pesawat yang dijuluki dengan America Bomber atau Orbital Bomber, Antipodal Bomber atau Atmosphere Skyper dirancang untuk mempunyai kecepatan supersonik, penerbangan sampai stratosfer, pesawat berbadan rata yang membantu menciptakan daya angkat dan bersayap pendek dan berbentuk baji. Ada permukaan ekor horizontal terletak di ujung belakang pesawat yang memiliki sirip kecil di setiap ujungnya. Bahan bakar disimpan dalam 2 tangki besar, sementara tangki oksigen terletak satu di sisi pesawat. Ada mesin roket yang beratnya 100 ton dipasang di bagian belakang pesawat dan diapit oleh 2 mesin roket tambahan. Pilot duduk di kokpit pesawat yang bertekanan di depan dan 3 roda yang terletak di bawah itu cocok untuk mendarat. Sebuah tempat bom pusat diisi dengan 1 bom dengan berat 3.629 kg dan tidak ada persenjataan defensif yang terpasang. Berat kosong adalah sekitar 9.979 kg. Hal yang menarik adalah bagaimana cara Silbervogel untuk terbang. Untuk terbang, Silbervogel harus didorong dengan sebuah truk monotrail dengan panjang 3 km atau 1,9 mil dengan sebuah kereta luncur bertenaga roket yang dapat mendorong benda seberat 600 ton dalam waktu 11 detik. Setelah lepas landas pada sudut 30 derajat dan mencapai ketinggian 1,5 km, kecepatan 1850 km per jam akan tercapai. Pada titik ini, mesin roket utama yang dinyalakan selama 8 menit dan membakar 90 ton bahan bakar untuk menggerakkan Silbervogel untuk mencapai kecepatan maksimum 22.100 km per jam dan ketinggian lebih dari 145 km, meskipun beberapa sumber mengatakan ketinggian maksimum yang dicapai adalah 280 km. Pesawat mempercepat gerakan dan turun ke bawah karena tarikan gravitasi, kemudian akan memukul udara padat di sekitar 40 km. Ini juga memiliki manfaat tambahan untuk pesawat agar melakukan pendinginan setelah mengalami pemanasan karena gesekan intens yang ditemui ketika udara padat tercapai. Pesawat akan melakukan gerakan melompat secara bertahap dan pesawat akan mendarat dengan sepeda roda 3 konvensional atau main landing gear setelah berpergian sejauh 23.500 km. Fasilitas uji akhir untuk uji mesin roket dengan skala penuh sedang dibangun ketika Rusia diserbu pada bulan Juni 1941. Semua program futuristik tersebut dibatalkan. Dr. Sanger terus bekerja pada desain ramjet untuk DFS, Balai Penelitian Luncur Jerman, dan membantu untuk merancang Skoda Kauba SK meskipun Luftwaffe melakukan yang terbaik untuk menghentikan Dr. Sanger dari penerbitan hasil penelitiannya. Beberapa salinan hilang dan belum ditemukan dan membuat negara lain berupaya keras untuk mencuri salinan tersebut. Setelah perang, ia diminta untuk bekerja bersama dengan matematikawan Irene Bredt untuk Kementerian Udara Prancis. Ia bahkan hampir diculik oleh Stalin, yang begitu mengagumi hasil karyanya dan mengakui dengan terus terang bahwa ia memberi nilai 10 untuk bomber Amerika yang diciptakan oleh Dr. Eugen Sanger. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?